Tiba-tiba saya melihat ada satu sosok wanita dengan menempelkan wajahnya di luar jendela. Namun saya menyadari bahwa wanita itu bukanlah manusia, karena ternyata wujudnya hanyalah kepala dan tubuhnya itu sekumpulan organ-organ tubuh saja. Sampai akhirnya ada segerombolan harimau yang ditunggangi orang-orang berpakaian seperti prajurit mengacak-ngacak istana itu dan menghancurkan terali-terali besi penjara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam sekalian, kita ketemu lagi di sini di channel yang akan kembali mengisahkan cerita-cerita yang horor dan mencekam tentunya. Kali ini kita akan mengisahkan sebuah cerita, dan cerita ini dikirim oleh Dira. Dira ini menceritakan pada saat dia lagi kuliah kerja nyata atau KKN. Ternyata di satu desa tempat di mana dia KKN ini, dia mendapatkan banyak teror-teror dari makhluk-makhluk gaib. Bagaimana mencekamnya saat Dira dan teman-teman sedang melakukan KKN dan mendapatkan teror dari makhluk-makhluk gaib? Ini dia kisah selengkapnya. Nama saya Dira, saat ini usia saya menginjak angka 27 tahun. Dan dulu saya tinggal di Cimahi bersama orang tua sebelum saya menikah dan hidup bersama suami di daerah Geger Kalong, Bandung. Saya ingin menceritakan pengalaman saat menjalani KKN atau kuliah kerja nyata dari salah satu kampus yang ada di Bandung Setiabudi. Tempat KKN-nya itu adalah berlokasi di Subang, daerah Compreng namanya, yaitu desa yang cukup terpencil dengan nuansa persawahan di sekelilingnya. Sebelum keberangkatan melaksanakan KKN tersebut, saya sempat mendapatkan satu info dari para senior yang juga pernah menjalani KKN di daerah Compreng Subang itu. Dikatakan bahwa di sana itu tempatnya cukup indah dan asri, namun juga cukup horor. Karena di sana ada tempat bekas pembuangan mayat pembantaian korban PKI di zaman dulu. Ngeri banget ya. Dan saya lumayan ngeri juga mendengarnya. Para senior kampus saya bercerita dengan sangat lengkap tentang pengalaman mereka menjalani KKN di sana. Kelompok saya yang kebagian KKN daerah Compreng Subang itu berjumlah 11 orang. Namun saya hanya menyebutkan nama-nama yang bersangkutan dengan hal-hal yang mencekam yang terjadi di sana. Jadi gini, Sobat Malam Mencekam, awal mulanya kita mengadakan rapat kerja dulu bersama tim yang akan berangkat ke Subang, desa Compreng itu. Kami merancang skema kerja dan strategi penghidupan masyarakat di sana. Dan kami bersebelas itu benar-benar tidak ada satu orang pun yang pernah menginjakkan kaki di desa Compreng itu. Jadi sudah kebayang kan, kita agak buta arah dan pasti akan kebingungan di awal. Akhirnya 17 Juli kami satu tim berangkat ke desa tersebut untuk melakukan tugas KKN selama 40 hari. Dengan kegiatan mengajar masyarakat yang tidak bisa membaca dan menulis di sana. Kebanyakan yang menjadi target pengajaran kami adalah lansia atau warga lain yang memang ingin belajar.
Setibanya di desa Compreng, kami langsung mencari rumah warga yang bersedia dijadikan tempat kami tinggal sementara selama kegiatan KKN saja. Kami berkeliling mencari rumah tersebut ditemani dua sesepuh, yaitu satu Ibu Murni sebagai tetua yang paling pintar di sana, dan satu lagi kepala desa, sebut saja Pak Amir. Akhirnya mendapatkan satu rumah yang bersedia kami pakai untuk base camp. Teman-teman saya duduknya di kursi yang arahnya berlawanan dengan saya. Dan sebagian lain ada yang duduk di lantai beralaskan karpet merah bercorak hitam dan kuning membentuk bunga-bunga. Tiba-tiba saya melihat ada satu sosok wanita dengan menempelkan wajahnya di luar jendela. Namun saya menyadari bahwa wanita itu bukanlah manusia, karena ternyata wujudnya hanyalah kepala dan tubuhnya itu sekumpulan organ-organ tubuh saja. Yang saya tahu sekarang ini dari internet bahwa itulah wujud dari makhluk yang disebut dengan kuyang. Sosok itu diam dengan melayang di tengah dapur. Seketika itu juga karena takutnya saya menjerit karena syok dan panik. Lalu teman-teman saya pun merespon dengan terkaget-kaget juga. Mereka pun ikut melihat ke arah di mana mata saya memandang, yaitu ke arah dapur. Namun ternyata kuyang itu sudah menghilang. Dan serempak semua teman-teman saya menanyakan apa yang baru saja terjadi. Akhirnya saya pun menceritakan apa yang baru saja saya lihat dengan menangis ketakutan waktu itu. Lalu nenek Cantring, sang pemilik rumah, keluar dari kamarnya. Mungkin karena jeritan saya membuatnya sampai terbangun dari tidurnya di malam itu. Dan si nenek menanyakan, ada apa? Namun saya dan teman-teman lain berusaha untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi, karena ada rasa tidak enak kepada pemilik rumah. Salah satu dari kami menjelaskan kepada nenek pemilik rumah bahwa saya takut dengan cicak. Lalu nenek itu kembali lagi ke kamarnya sembari membalikkan badan. Nenek itu berkata, kirain itu ada apa. Dan setelah itu, di malam itu, akhirnya satu persatu dari kami masuk ke kamar dan beristirahat. Sobat Malam Mencekam sekalian, di keesokan harinya, pada pagi hari ketika sebagian dari kami, termasuk saya, sedang melakukan sarapan, kami kembali disapa oleh nenek pemilik rumah. Dia lalu bertanya kepada saya, tadi malam benar tidak ada apa-apa, Neng? Lalu dikarenakan saya rasa nenek ini mengetahui sesuatu yang saya juga sebenarnya penasaran sih. Jadi saya mengatakan yang sebenarnya aja apa yang terjadi. Bahwa saya melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Yang pada awalnya saya kira itu adalah manusia. Lalu si nenek ini, dia merespon secara spontan, berkata seperti ini, oh pantesan. Tapi dengan ekspresinya itu seakan-akan benar-benar mengetahui tentang kejadian itu. Dan dengan reaksi si nenek yang seperti itu, saya pun menjadi semakin penasaran jelas. Dan spontan juga saya bertanya kembali kepada si nenek itu, maaf Nek, memangnya ada apa ya? Lalu si nenek ini menjelaskan dan menceritakan tentang kejadian yang pernah menggegerkan desa itu. Kurang lebih 27 tahun yang lalu, sempat sering muncul sosok kuyang yang sering menculik bayi-bayi yang baru lahir atau anak-anak balita yang ada di desa itu untuk dijadikan apa? Dijadikan makanannya. Yang pada akhirnya kondisi jadi mencekam.
pada 27 tahun lalu. Namun itu diredam oleh sesepuh di desa itu yang juga seorang praktisi spiritual yang meminta penjagaan kepada para leluhur dan makhluk terkuat dari golongan jin untuk menjaga desa itu dari serangan-serangan musuh dan dari segala wabah penyakit yang menyebabkan kematian. Lalu sesepuh itu yang si nenek cantring menyebutnya itu adalah namanya Mbah Ador. Jadi Mbah Ador ini menghimbau untuk selalu menyediakan beras 1 mangkok kecil dengan ditancapkan dupa di setiap rumah-rumah yang berpenghuni di desa itu. Tujuannya adalah agar para leluhur dan makhluk terkuat dari bangsa jin itu bersedia menjaga desa itu. Lalu nenek itu melengkapi ceritanya dengan berkata, dan ternyata kali ini makhluk yang dulu meneror desa ini itu kembali lagi. Mengerikan sekali sobat malam mencekam. Singkat cerita, setelah 1 jam lebih saya mendengarkan dongeng si nenek di pagi itu, kami segera berangkat untuk melanjutkan kegiatan keseharian dari KKN Desa Compreng yang tersisa tinggal beberapa hari lagi. Dalam perjalanan, Lulu mengatakan sesuatu yang sempat dia lihat pada malam hari di rumah singgah itu. Dia pernah melihat si Koko dan Ibei itu menanak nasi pada malam hari. Si Lulu ini curiga mereka ini memakai beras sesajen untuk dijadikan nasi malam itu. Dan saya pun membalas cerita si Lulu ini dengan sebuah ungkapan kekagetan. Oh ya? Gila bener tuh anak. Dan Lulu yang pada saat itu belum yakin kebenarannya hanya menjawab, ya tapi itu juga cuma mungkin ya. Singkat cerita, pada sore hari saya langsung menanyakan hal ini kepada si Koko tentang kebenaran cerita yang si Lulu tadi pagi ceritakan. Dan ternyata benar saja, si Koko ini sudah 3 kali menggunakan beras sesajen yang ada di rumah singgah. Katanya dikarenakan tidak kuat menahan lapar. Jadi si Koko menggunakan beras yang ada dulu. Dan di pagi harinya, sekitar 5:30 pagi, si Koko segera pergi ke pasar menggunakan sepeda kumbang yang ada di rumah singgah itu untuk mengganti beras sajen yang sudah dipakai malam harinya. Memang beberapa kali benar juga kami sering mendapati si Koko terlihat baru pulang pada sekitar jam 7-an. Dan ketika kami tanya dari mana si Koko, dia selalu menjawab katanya habis jalan-jalan saja. Lalu saya menjelaskan apa yang si nenek ceritakan kepada saya tadi pagi sebelum berangkat ke posko kegiatan belajar mengajar. Dan si Koko pun terlihat gusar, menjadi gelisah setelah mendengar perkataan saya tadi. Namun si Koko menepis segala kecemasan dengan berkata, bentar lagi juga kita kan balik. Saya hanya terdiam dan merasa ada benarnya juga apa yang dibilang si Koko. Saya jadi ingin cepat-cepat tugas KKN ini selesai pada sore itu. Pada malam harinya, pengalaman mencekam masih saja dirasakan oleh saya dan kawan-kawan. Ketika malam itu, saat kami sedang duduk bersama dan berbincang-bincang seperti biasa, lalu si Koko yang waktu itu sedang duduk di lantai tiba-tiba berdiri dan bergegas berjalan ke arah pintu keluar. Dan saya pun melihatnya. Si Koko terlihat dari jendela dalam sedang berbicara dengan seseorang lewat HP-nya. Dan saya pun akhirnya mengabaikan dan kembali memperhatikan teman-teman yang sedang ngobrol soal evaluasi kegiatan. Dan sebagian ada yang sedang ngemil, ada yang sedang main game bahkan. Ada juga yang terus-terusan menyalakan rokok berbatang-batang. Ya begitulah kegiatan kami ketika malam. Dan tidak terasa,
waktu berlalu sampai akhirnya jam menunjukkan pukul 11 malam. Dan kami baru sadar malam itu jika si Koko yang tadi tiba-tiba keluar belum juga kembali. Lalu teman kami si Daniel dan si Ibe segera mengecek keluar rumah. Yang di depan rumahnya itu adalah rumah kosong karena bekas kebakaran. Dan itu pun kami tahu belakangan dari cerita salah satu warga. Keadaan malam di sana memang cukup menyeramkan karena memang daerahnya masih rimbun oleh pepohonan dan dikelilingi pesawahan. Sedangkan setiap rumah satu dengan rumah lain itu cukup berjauhan. Jadi sangat gelap dan sepi jika memasuki waktu malam. Daniel dan Ibe yang mengecek si Koko bergegas kembali dan wajah mereka terlihat cemas, terutama si Ibe karena dia merupakan temannya si Koko yang paling dekat. Ternyata mereka tidak menemukan si Koko di sekitar luar rumah singgah. Dan tidak mungkin juga si Koko itu pergi ke warung. Karena ya jam 8 warung-warung di desa itu sudah pada tutup. Akhirnya kami kembali ke dalam rumah dan mencoba meredam kecemasan sambil menunggu si Koko kembali pulang ke rumah singgah. Namun kecemasan kami dan firasat buruk terhadap si Koko malah semakin menjadi-jadi. Karena sampai jam 2 subuh kami menunggu si Koko, dia tidak juga kunjung datang. Lalu saya menganjurkan untuk meminta bantuan kepada Ibu Murni dan Pak Sekdes di pagi harinya saat itu. Teman-teman saya pun setuju dengan pendapat saya dan akhirnya kami tidur untuk beristirahat subuh itu. Di keesokan harinya, Daniel dan Ibe segera menghubungi Ibu Murni dan menemuinya pada pagi hari sekitar jam 6:30. Lalu mereka berdua pun bergegas berangkat menuju lokasi di mana Ibu Murni itu berada. Sedangkan yang lainnya tetap menjalankan tugas KKN seperti biasa. Pada hari itu saya menjalani tugas mengajar. Menjadi tidak fokus karena selalu kepikiran teman saya yang tiba-tiba hilang di malam hari kemarin. Dan ketika siang hari, tepat beberapa menit setelah terdengar azan zuhur, saya mencoba menelepon si Ibe untuk menanyakan perkembangan soal pencarian si Koko ini. Dan Ibe mengabarkan bahwa dia sedang mencari bersama petugas dari kantor desa dan beberapa warga di sekitar dengan menggunakan sepeda motor. Dari pagi sekitar jam 9, mereka mencoba menelusuri tempat-tempat yang biasa si Koko kunjungi saat bertugas. Namun siang itu, Koko belum juga ditemukan. Bahkan sampai sore hari, belum juga ada kabar tentang si Koko ini. Sampai akhirnya saya pulang dari posko menuju rumah singgah. Waktu itu bersama Lulu, sama Ica, dan ada satu teman lagi yang namanya minta disamarkan menjadi Dewi. Kami berjalan kaki seperti biasa pada sore hari melewati tempat yang paling saya takuti, yaitu kubangan bekas pembuangan mayat korban PKI. Kondisi jalannya itu bebatuan bercampur tanah merah. Saat kami berada tepat di samping jalan menuju kubangan itu, saya tiba-tiba menjadi sangat penasaran. Ingin sekali mengetahui bagaimana kondisi tempat bersejarah itu, yang mana letak kubangan mengerikan itu berada sekitar 30 meter di samping kanan jalan jika kami arah pulang. Dan jika ingin ke sana, kita harus melewati pepohonan bambu dan pepohonan besar serta rimbun lagi, seperti mahoni dan beringin terlebih dahulu, yang membuat keadaan cukup gelap walaupun siang hari karena saking rimbunnya. Lalu saya mengajak teman-teman waktu itu untuk mampir sebentar ke kubangan itu
hanya untuk melihat-lihat dan berfoto-foto saja. Dan setelah sedikit berdebat dan memaksa mereka untuk ikut menemani saya, akhirnya ketiga teman saya itu mau. Dengan syarat tapi, jika saja ada sedikit keanehan, harus langsung lari kembali lagi. Dan saya pun mengiyakannya. Lalu kami pun mulai berjalan secara perlahan. Pada sore itu kemungkinan jam 4 lebih karena memang kebetulan kegiatan hari itu tidak begitu banyak. Jadi kami bisa pulang agak cepat. Dan sesampainya kami di kubangan itu, kami benar-benar dikagetkan dan syok serta tidak percaya dengan apa yang kami temukan di sekitar kubangan itu. Berawal dari saya melihat ada sosok tubuh manusia yang awalnya saya kira itu adalah mayat manusia. Namun setelah saya perhatikan dengan seksama, saya merasa mengenali baju yang dipakai oleh orang yang tergeletak di atas batu-batu. Lalu saya spontan memberitahu yang lain dan segera menarik tangan Lulu untuk menemani saya mendekati sosok yang tergeletak itu. Dan ternyata sosok itu adalah si Koko yang terbaring di atas bebatuan. Lalu saya segera mengabarkan hal ini kepada eBay dengan mengirimkannya foto Koko yang sedang tergeletak pingsan di kawasan kubangan PKI itu. Selang waktu 1 jam, akhirnya eBay dan Daniel serta warga desa yang ikut membantu pencarian tibalah di lokasi dan segera mengevakuasi si Koko ke rumah singgah. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat? Karena kondisi si Koko ada yang janggal, tidak seperti pingsan biasa. Tubuh Koko sama sekali tidak bergerak, namun matanya terbuka. Bahkan mata si Koko itu melotot dengan pandangan kosong, seperti sedang kerasukan makhluk gaib. Jadi ada salah satu warga yang ternyata cukup handal dalam pergoiban. Sebut saja namanya Pak Dharma. Pak Dharma ini menyarankan untuk dibawa ke rumah saja dan diobati di sana. Karena dia bilang ini bukan penyakit medis. Nah, setibanya kami di rumah singgah, tepat setelah maghrib, si Koko dibaringkan di kursi ruang tamu. Dan Pak Dharma segera menginstruksikan kepada kami untuk menyiapkan segala kebutuhannya, untuk melakukan satu ritual khusus yang kami pun tidak paham soal itu. Dan nenek Cantring juga ikut membantu menyiapkan kopi hitam, bunga-bunga, dupa, kemudian beras, dan ada beberapa perlengkapan ritual yang kami tidak tahu namanya itu apa. Lalu tiba-tiba saja Ica yang waktu itu juga ikut melihat proses ritual kerasukan itu. Ica tertawa menyeramkan sekencang-kencangnya. Kami pun spontan kaget dan ketakutan dengan gelagat Ica yang tiba-tiba jadi aneh dan mengerikan sekali. Dan Pak Dharma yang pada waktu itu terlihat sedang menempelkan telapak tangannya di dahi si Koko, sedangkan tangan kanannya menjulur dengan telunjuk diacungkan ke arah si Ica yang sedang tertawa-tawa kerasukan. Lalu bertanya sama si Ica ini, "Siapa kamu?" Dan Pak Dharma lanjut bertanya kepada si Ica dengan bahasa Sunda yang artinya, "Anak-anak ini adalah tamu kami. Kalau kamu ganggu mereka, berarti kamu mengganggu kami juga. Pergi kamu atau saya leburkan." Lalu
makhluk yang merasuki Ica itu merespon Pak Dharma dengan mengeram. Seperti marah dan tidak terima dengan ucapan Pak Dharma. Lalu makhluk itu menggerakkan tubuh Ica dengan gerakan yang aneh. Jari-jarinya dikeraskan, membentuk cakar, dengan mengarahkan tangannya ini ke arah Pak Dharma di mana Pak Dharma duduk. Tubuhnya membungkuk dan kepalanya menggeleng-gelengkan dengan terpatah-patah. Saya melihat Ica benar-benar jadi menakutkan pada malam itu. Lalu Pak Dharma menginstruksikan kepada kami untuk menyediakan air 1 gelas. Dan Pak Dharma memasukkan batu berwarna merah yang beliau keluarkan dari saku bajunya. Dan kami kaget, namun juga takjub. Karena air yang ada di dalam gelas itu berubah menjadi merah menyala, seperti lampu saja. Terlihat sangat indah menurut saya. Lalu tidak lama dari situ, Pak Dharma langsung membacakan sesuatu, mendoakan sesuatu kepada air yang ada di gelas itu. Lalu beliau meminumnya dan langsung menyemburkannya ke arah wajah si Ica yang sedang kesurupan. Fuh! Dan sontak saja si Ica dengan tubuh kecilnya itu terkapar menggelepar di lantai meronta-ronta, menjerit-jerit kepanasan sambil berkata, "Panas, panas. Ampun, aku panas, terbakar." Lalu Pak Dharma menambah lagi semburannya ke arah si Ica. Dan makhluk yang merasuki Ica itu semakin meronta seperti cacing yang disiram air garam. Dan akhirnya Ica perlahan mulai melemas sampai akhirnya dia pingsan. Tidak ada lagi tanda-tanda kesurupan dari mimik wajah Ica saat itu. Alhamdulillah, saya dan teman-teman yang menyaksikan kejadian itu mulai tenang setelah Ica tersadar dan siuman dari pingsannya. Dan si Koko yang terbaring tidak bergerak di kursi tiba-tiba menangis dan berucap meminta maaf. "Maaf, tolong maafkan saya, Mbah. Saya ingin pulang." Lalu Pak Dharma mengusap wajah Koko dengan sisa air di gelas yang sudah dimasukkan batu merah dan dibacai mantra-mantra itu. Dan akhirnya setelah selang beberapa menit, si Koko terperanjat duduk dari posisinya yang terbaring. Si Koko saat itu seperti kebingungan. Dia celingak, celinguk, memandang ke wajah-wajah dari teman-temannya. Dan akhirnya dia bergelagat seperti baru sadar jika dia ini ternyata sudah berada di rumah singgah si nenek cantring. Lalu Pak Dharma menyarankan si Koko untuk segera meninggalkan desa ini esok hari. Dan si Koko pun menuruti instruksi dari Pak Dharma kala itu. Koko segera pulang keesokan harinya, sedangkan kami tetap bertahan sampai tugas KKN ini selesai. Sobat Malam Mencekam sekalian, singkat cerita akhirnya tibalah hari terakhir kami menyinggahi dan menginap di rumah nenek cantring yang berada di desa Compreng itu. Dan kami pun berpamitan kepada si nenek, kepada Ibu Murni, ke Pak Kades dan Pak Sekdes. Sekaligus kami mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan keramah tamahan mereka terhadap kami selama melaksanakan tugas KKN dari kampus. Singkat cerita, ketika akhirnya kami kembali ke kampus di Bandung Setiabudi, kami menemui Koko karena kami penasaran dengan keadaannya yang terkini. Dan si Koko ini bercerita begini. Jadi ketika saya lagi ngobrol sama pacar saya di telepon waktu itu,
Saya berjalan keluar dan mencoba mencari spot yang nyaman untuk berbincang-bincang. Karena saya merasa tidak enak jika percakapan saya nanti terdengar oleh teman-teman yang lain. Yang saya ingat, saya hanya berjalan keluar pintu, lalu saya melanjutkan langkah keluar pagar, dan terus saya berjalan sampai ketika selesai menelepon, saya tidak tahu berada di mana. Tapi anehnya, saya sama sekali mengenal tempat yang terakhir saya lihat waktu itu. Dan tiba-tiba ada datang angin yang sangat kencang menerpa tubuh saya. Dan saya ingat betul ketika itu, seluruh pepohonan, jalanan, dan semua benda-benda yang ada di sana tiba-tiba berubah menjadi sebuah istana yang sangat besar, namun sangat mengerikan. Seluruhnya terbuat dari batu-batu yang hampir semuanya berlumut. Dan disitulah saya mulai tidak sadarkan diri, sampai akhirnya saya sadar sudah berada di dalam penjara. Di mana penjara itu saya dijaga oleh makhluk-makhluk yang tinggi besar dan menyeramkan. Dan saya merasa sudah lama sekali berada di penjara itu, sampai akhirnya ada segerombolan harimau yang ditunggangi orang-orang berpakaian seperti prajurit mengacak-ngacak istana itu dan menghancurkan trali-trali besi penjara itu. Lalu saya melihat ada api melingkar, dan lingkaran api yang tengahnya itu terlihat seperti rumah singgah. Dan semakin lama lingkaran itu membesar sampai akhirnya pemandangan dari dalam lingkaran api itu meliputi semua pandangan saya, dan tiba-tiba saya memang sudah berada di rumah singgah itu. Dan tiba-tiba pula yang saya ingat, ada seorang bapak-bapak yang menyuruh saya segera pulang ke Bandung besok pagi. Jadi begitulah cerita penuturan si Koko pada saat saya tanya kenapa Koko tiba-tiba menghilang waktu itu. Alhamdulillah, Sobat Malam Mencekam, sekarang semuanya sudah baik-baik saja. Kami tidak mengalami sesuatu apapun yang janggal sepulang KKN di desa Compreng itu. Sampai hari ini saya dan teman-teman yang lain yang merupakan kelompok KKN pada tahun itu menjalani kehidupan normal-normal saja, termasuk si Koko. Ya walaupun dia bilang sangat trauma dengan kejadian itu, tapi alhamdulillah everything's gonna be okay. Semoga ada manfaat, ada hikmah positif yang bisa Sobat Malam Mencekam sekalian ambil. Semoga terhibur. Terima kasih. Saya Yudi dan tim Malam Mencekam pamit mundur, namun jangan lupa untuk saksikan video-video yang lainnya yang tidak kalah horor dan mencekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.